Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah tempat yang indah, namun dipenuhi dengan misteri? Sebuah pantai yang memikat dengan pasir putih dan ombak yang berdebur, namun menyimpan sebuah kisah yang menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di Pantai Parangtritis setiap malam? Mengapa banyak orang menghilang di sana tanpa jejak? Dan apa yang mereka lihat saat mereka berada di sana? Pantai Parangtritis, yang terletak di pesisir selatan Yogyakarta, telah lama menjadi tujuan wisata yang terkenal dengan pemandangannya yang memukau. Banyak orang datang untuk menikmati keindahan alamnya, menyaksikan matahari terbenam yang mempesona, dan menikmati suara ombak yang menenangkan. Namun, di balik pesona alam yang menakjubkan itu, ada sebuah cerita yang menakutkan. Sebuah legenda yang telah diwariskan turun-temurun tentang seorang gadis yang kehilangan cintanya dan kini menjelma menjadi hantu perawan. Arwah yang tak pernah tenang, berkeliaran di sepanjang pantai yang sunyi. Ini adalah kisah tentang Rahayu, seorang gadis muda yang cantik dan penuh harapan. Rahayu tinggal di sebuah desa kecil yang terletak tak jauh dari Pantai Parangtritis. Ia dikenal sebagai gadis yang baik hati, dengan senyum yang selalu menyinari wajahnya. Di desa itu, ia memiliki seorang kekasih bernama Slamet, seorang pemuda nelayan yang sering pergi melaut untuk mencari nafkah. Cinta mereka begitu kuat, penuh dengan harapan tentang masa depan bersama. Setiap malam, sebuah keluarga kecil yang akan tinggal di tepi pantai. Mereka berbicara tentang kehidupan yang akan mereka jalani setelah menikah, menikmati kehidupan yang tenang dan bahagia. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu malam yang penuh badai, Slamet berangkat melaut. Seperti biasa, laut yang biasanya tenang kini berubah menjadi sangat ganas. Ombak besar menghempas perahu Slamet, dan dalam sekejap, perahu itu hilang ditelan oleh kekuatan alam yang tak terduga. Rahayu, yang menunggu dengan penuh harapan di tepi pantai, tidak pernah melihat kekasihnya kembali. Hari demi hari, ia menanti dengan sabar, berharap bahwa suatu saat Slamet akan kembali. Namun, harapan itu perlahan sirna ketika tidak ada tanda-tanda bahwa Slamet masih hidup. Laut yang dulu adalah tempat kedamaian kini menjadi saksi bisu dari cinta yang hilang. Dengan perasaan yang hancur, Rahayu tak bisa menerima kenyataan pahit itu. Setiap malam ia berjalan menyusuri pantai, memandangi ombak yang terus menggulung, berharap bisa melihat Slamet kembali. Waktu berlalu, dan ia semakin tenggelam dalam kesedihannya. Pada suatu malam yang gelap, di bawah cahaya bulan purnama yang besar, Rahayu memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat tragis. Ia berjalan menuju laut, berharap bisa bergabung dengan kekasihnya di kedalaman samudera. Dengan langkah yang mantap dan tanpa ragu, ia melangkah ke dalam air, menembus gelombang laut yang semakin tinggi, dan akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan. Namun, apa yang terjadi tidak seperti yang ia harapkan. Laut yang menenggelamkan Slamet tidak memberinya kedamaian. Sebaliknya, Rahayu terjebak dalam dunia yang gelap dan sapi, sebuah dunia antara hidup dan mati. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke dunia arwah, tetapi juga tidak bisa kembali ke dunia manusia. Ia terjebak di tengah-tengah, dengan perasaan yang penuh penyesalan dan kesedihan yang tak terungkapkan. Keputusasaannya mengubahnya menjadi arwah yang gentayangan, mencari kedamaian yang tak kunjung datang. Arwah Rahayu kini berkelana di sepanjang Pantai Parangtritis, mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan. Beberapa orang yang berani datang ke pantai ini pada malam hari mulai mendengar suara tangisan yang memilukan, seolah berasal dari kejauhan. Suara itu begitu sedih, penuh dengan rasa kehilangan yang dalam. Orang-orang yang mendekat lebih jauh sering melaporkan melihat sosok seorang gadis bergaun putih, dengan rambut panjang yang terurai di bawah cahaya bulan. Matanya yang kosong dan penuh penderitaan menciptakan sebuah aura yang tak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan yang membekukan darah, seolah ada sesuatu yang tak terungkapkan di balik pandangannya. Hantu perawan begitulah, orang-orang menyebutnya, tidak hanya muncul di malam hari, tetapi juga di tempat-tempat tertentu di sepanjang pantai. Banyak yang mengatakan bahwa ia sering berada di dekat batu besar, atau di bawah pohon-pohon yang rimbun, menunggu para pelancong yang datang, siap untuk menghantui mereka yang berani mendekat. Mereka yang melihat sosoknya seringkali merasa seperti terhipnotis, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap matanya yang kosong dengan perasaan yang sangat menakutkan. Beberapa orang yang berhasil melarikan diri setelah melihat hantu perawan. Ia menceritakan bahwa mereka merasa seolah-olah ada kekuatan yang mengikat mereka,
menarik mereka untuk mendekat. Beberapa orang lain bahkan melaporkan bahwa mereka merasa dipanggil oleh suara tangisan itu, seolah-olah Rahayu ingin mereka datang lebih dekat. Namun, setelah mereka mendekat, mereka merasa hawa dingin yang menyelimuti tubuh mereka, seolah dunia di sekitar mereka mulai menghilang, dan hanya ada sosok arwah yang menatap mereka dengan penuh kebingungan dan kemarahan. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa beberapa orang yang terperangkap dalam tatapan mata hantu perawan akan terhipnotis dan mengikuti sosoknya ke dalam kegelapan. Mereka akan merasa seperti berjalan di luar kendali, mengikuti jejak langkah Rahayu yang membawa mereka ke tempat yang semakin sepi dan terpencil. Ketika mereka kembali sadar, mereka akan mendapati diri mereka berada di tempat yang sangat jauh dari lokasi mereka sebelumnya, seperti tersesat dalam dunia yang berbeda, terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh arwah Rahayu. Beberapa dari mereka bahkan dilaporkan hilang tanpa jejak, tidak pernah ditemukan lagi. Mereka yang selamat sering menceritakan pengalaman mereka dengan rasa takut yang mendalam. Walaupun mereka sudah jauh dari pantai Parangtritis, mereka merasa seolah-olah hantu perawan masih mengikuti mereka. Suara tangisan itu tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan di rumah mereka, di tempat tidur mereka yang nyaman, mereka merasa ada kehadiran yang tak terlihat, seolah-olah arwah Rahayu masih mengintai mereka dari kegelapan. Dan setiap kali bulan purnama datang, para penduduk sekitar pantai Parangtritis akan berhati-hati. Mereka tahu bahwa saat itulah hantu perawan paling kuat. Banyak yang memilih untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam, atau setidaknya menghindari pantai sama sekali. Bagi mereka yang sudah tahu tentang legenda ini, keindahan pantai yang memukau terasa seperti sebuah ancaman, dan suara ombak yang biasanya menenangkan justru terdengar seperti suara panggilan dari dunia lain, mengundang mereka untuk mendekat, untuk menemui sosok yang tak bisa dilupakan. Pantai Parangtritis, meskipun dikenal oleh banyak orang sebagai destinasi wisata yang indah, juga dikenal sebagai tempat yang penuh dengan misteri. Keindahan alamnya yang menawan kini dibayangi oleh kisah arwah yang terperangkap, menunggu dengan sabar untuk menuntut balas dendam pada mereka yang datang mengganggu kedamaian dunianya. Dan setiap kali seseorang berani melangkah di pantai itu, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ombak yang menghampas pasir. Ada sebuah arwah yang menunggu, sesuatu yang tidak bisa mereka lari dari, sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Jika mereka cukup berani untuk mendekat, apakah Anda siap untuk menghadapi kenyataan? Jika Anda mendengar suara tangisan di tengah malam, atau melihat sosok berpakaian putih di tepi pantai, ingatlah itu bukan ilusi. Itu adalah hantu perawan, dan ia masih mencari mereka yang berani datang ke tempat yang telah menjadi dunianya.